Nobar Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Ramainya. Ini bukan di stadion, tapi dia punya rasa seumpama dalam stadion. Ini yang tidak ada di negara-negara lain ya guys. Ini satu keunikan pada negara Indonesia. Memang negara penggila sepak bola. Tengok ni. Yang bagusnya tidak ada yang marah ya. Diorang ni satu hati. Kalau soal bola, memang semua bagi kerjasama. Gila. Ini sebelum perlawanan bermula. Memang semangat diorang, semangat nasionalisme itu. Dalam sepak bola mereka bersatu. Oi, kalau dilihat ya momen-momen ketika perlawanan, bukan saja menghadapi Arab Saudi ni, asal timnas Indonesia bermain ya, pendukung-pendukung ataupun rakyat Indonesia ni di seluruh pelosok dunia, itu yang membuat saya rasa perbedaan ya. Indonesia dan juga tempat-tempat yang lain. Kalau macam di Malaysia ya, sangat susah melihat nonton bareng seumpama ini. Adapun tapi tidaklah sekeren macam Indonesia. Dia buat perhimpunan tu kadang-kadang satu padang tu boleh penuh guys. Malah bukan satu tempat saja, tempat-tempat yang lain juga membuat semua nobar. Yang anehnya bagi saya satu perbedaan bila di Indonesia sama ada kafe, di warung ataupun di mana saja ada layar besar. Bila di Indonesia orang-orang Indonesia tu ngumpul menonton bola, tidak ada yang mengganggu ya. Adapun mungkin dari segi keselamatan harus dijaga, tapi kalau di tempat lain mungkin sudah polis sudah buat apa nih, tidak membenarkan perhimpunan ramai-ramai begitu, sebab mungkin dikuatiri berlaku sesuatu perkara yang tidak diingini. Sebab kalau contoh ya di Malaysia, perhimpunan melebihi 50 orang, kalau saya tidak silap lah, melebihi 50 orang tanpa permit, maka itu boleh dikira sebagai satu pelanggaran undang-undang. Dia harus memohon permit di pihak kepolisian ya, memaklumkan dahulu bahwa akan ada perhimpunan. Tujuannya apa? Nanti dimaklumkan itulah. Kalau nonton bola ataupun apa-apalah perhimpunan yang melebihi 50 orang, itu harus ada permit. Tetapi di Indonesia ni dia itu yang bedanya. Mana-mana pun yang penting tidak ada apa-apa masalah, mereka bisa nonton walaupun melebihi 50 orang, 100 orang, 200 orang, 1.000 orang. Baru bukan satu tempat, di tempat-tempat yang lain juga ada nonton bareng nih ya. Jadi semangat nasionalisme, semangat sepak bola yang menggila di Indonesia nih, ini yang satu perkara yang membuat saya rasa kagum ya. Dan mungkin inilah sebabnya kenapa sepak bola di Indonesia nih maju begitu cepat. Dari segi dia punya penonton, rakyat Indonesia itu, jadi jiwa sepak bola itu sudah ada bah. Dari anak kecil sampai yang besar, mereka semua penggemar-penggemar sepak bola. Jadi sudah pasti rasa dukungan itu sudah tersemat ya, tersemai masa anak-anak lagi sampai sekarang. Jadi itu yang kelebihan Indonesia adalah negara yang banyak orang ingin melihat, sebab atmosfer pendukung-pendukung Indonesia itu yang tidak ada di tempat-tempat yang lain guys. Wah ini, lihat nih di mall. Di mall guys, ini. Wow. Itulah bedanya kan di Indonesia dengan di tempat-tempat lain. Semangat sepak bola tuh. Memang penggila sepak bola Indonesia nih. Tapi itulah, bila bergabung dengan orang-orang Indonesia nih, kita pun rasa terikut ya.
semangat tuh akan meresap. Nah, ini di mall guys. Mana boleh, kalau di sini lah guys, buat begini nih bukan mudah guys. Dia kerjasama yang diberikan oleh pengusaha-pengusaha ataupun pemilik-pemilik kedai bila nonton bola di mall, itu satu perkara yang boleh menggalakkan orang datang ke mall itu, dan juga secara tidak langsung orang-orang luar bisa melihat kedai-kedai di situ secara tidak langsung. Dari segi promosi itu kan otomatis terpromosi. Tetapi ada di tempat lain ya, bukan di Indonesia lah, di tempat negara lain. Itu orang tidak buat begitu sebab takut rosak lah, takut ada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Jadi yang pastinya di Indonesia ni dari segi spottingnya orang Indonesia, dari segi kerjasama, dari segi rasa nasionalisme, sepak bola itu dijadikan sebagai satu alat pemersatu bangsa. Jadi bila ada sepak bola di situ, semua orang ngumpul nonton sama-sama. Mereka ni tidak kenal, tetapi kerana memberi dukungan terhadap tim nasional, sesama mereka bersatu hati. Ini satu keunikan. Keunikan yang terdapat di Indonesia, dan harus dicontohi perkara-perkara yang untuk penyatu paduan ini. Ini tempat lain lagi. Ini di luar, di gerai-gerai ya. Wah, tengok nih. Ini tempat publik nonton bareng. Gila. Lihat nih, tidak ada yang kacau. Tidak ada polis yang jaga begitu kan. Dorang paham lah. Dorang sudah paham jaga tingkah laku sendiri, jaga disiplin, jaga keselamatan sendiri. Gila. Ini bule pun kadang-kadang ikut nonton sebab dia suka gabung dengan orang-orang Indonesia tuh. Jadi keseruan itu dia dapat nikmati. Memang ramai lah. Bayangkan guys, dari Sabang sampai Merauke nonton gini. Lepas itu doa-doa orang lagi, mesti ada satu atau dua yang terangkat doa mereka kan. Tengok macam mana cetak gol. Dia punya tengok. Rasa happy. Selesai. Keramaian, perhimpunan ataupun nonton bareng, salah satu budaya yang terdapat di Indonesia yang di tempat lain rasanya tidak ada. Jadi budaya Indonesia ni penggila sepak bola sudah pasti. Bila nonton bareng begini, mereka juga dari segi keakraban sesama mereka juga akan terjalin ya. Sesama rakyat Indonesia, tidak kira dari mana mereka berada, asal namanya bangsa Indonesia, mereka nonton bareng, mereka dapat merasai satu keadaan satu bangsa itu. Dan itulah keunikan dan juga kelebihan yang ada di Indonesia. Sungguh pun jumlah penduduk di Indonesia itu hampir 300 juta jiwa, tetapi mereka dapat bersatu tanpa ada masalah yang berlaku ya. Dari Sabang sampai Merauke, dan etnik pun sangat ramai ya, suku etnik, tapi dengan sepak bola mereka dapat bersatu hati membawa nama Indonesia. Jadi ini akan dilihat oleh seluruh dunia. Ternyata begini rupanya orang Indonesia ini. Dia tidak ada perbedaan, membeda-bedakan. Sungguh pun beda tapi satu. Nah begitu. Jadi bila sepak bola sekarang ini di Indonesia satu-satunya wakil dari ASEAN, dan seluruh mata tertumpu pada timnas Indonesia karena dia ini wakil tunggal, dan hari ini berada di putaran yang ketiga. Hari ini Indonesia, nama Indonesia itu tersebar luas ya di seluruh dunia, karena dari segi sepak bola saja sudah pasti orang-orang di luar sana akan mencari Indonesia itu bagaimana. Jadi bila mereka mencari
secara tidak langsung dari segi budaya, orang itu akan dapat lihat, oh gini budaya Indonesia. Dari segi suasana Indonesia itu, Indonesia banyak tempat-tempat pelancongan, tempat-tempat yang menarik. Jadi itu adalah satu keunikan yang ada pada Indonesia. So hari ini Indonesia melaju pada putaran yang ketiga dan akan ada lagi tim yang akan dilawan oleh mereka. Sudah pasti usaha Indonesia untuk sampai ke Piala Dunia itu adalah misi dan juga cita-cita Indonesia, dan mungkin dalam beberapa waktu ini mereka akan latihan dan tahun depan akan bermula lagi perlawanan menghadapi Australia, China, menghadapi Bahrain. Itu adalah perjuangan Indonesia untuk sampai ke Piala Dunia. Tapi di sini yang ingin saya mau melihat bahwa suasana yang ada di Indonesia nonton bareng yang tidak terdapat di mana-mana negara, dari Sabang sampai Merauke, inilah menunjukkan bahwa kesatuan rakyat Indonesia itu, walau di mana orang punya rasa nasionalisme itu akan terwujud ya, akan jadi kokoh lagi. Jadi itulah kekuatan Indonesia, bangsa Indonesia yang negara lain coba untuk rosakkan ya. Seperti Barat juga melihat bila Indonesia berada dalam keadaan yang stabil, berada dalam keadaan kesatuan begini, sebenarnya mereka tidak mau begitu. Jadi kita di Asia Tenggara ini harus bersatu, memberi dukungan yang penuh terhadap wakil tunggal kita nih pada perjuangan Indonesia menghadapi tim-tim yang akan mereka hadapi untuk laga yang seterusnya. Apapun guys, semoga keadaan ini berterusan dan menjadi satu punca mempersatukan rakyat Indonesia. Memang Indonesia adalah penggila sepak bola. Jadi kita doakanlah negara penggila sepak bola ini akan sampai ke Piala Dunia. Bayangkan ramainya tuh guys, dari Sabang sampai Merauke, semua pelosok tempat mereka nonton bareng, yang begitu ramai ya, ramai. Memang tidak dapat dibandingkan di tempat-tempat yang lain. Jadi hanya ada di Indonesia. Memang serius. Siapapun yang datang ke sini pasti rasanya itu akan jadi sama-sama seperti orang Indonesia. Dia punya aura itu. Memang sangat seru. Saya pun pernah nonton bareng ya di stadion, sehingga wow, merinding kita bila bersama-sama dengan supporter ultras ya dalam satu stadion menyanyikan lagu Tanah Airku yang sangat merdu dan sangat memberi kesan. Dia punya aura tuh. Jadi itu saja guys untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Semoga tim Indonesia ini dapat memberi motivasi pada tim yang ada di Asia Tenggara ini agar dapat menjadikan dia sebagai contoh ya untuk tim-tim yang di Asia ini. Dan untuk Nobar ini juga salah satu contoh pemersatu bangsa, bersatu dari segi sepak bola. Jadi kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.